Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita masuk pada konten seri pengetahuan. Kali ini kita mau bahas materi matematika. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita masuk pada pembahasan Oke, jadi yang kita mau bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Nah, karena jawabannya ini adalah karena ini adalah dasar dari materi yang akan kita bahas berikutnya, yaitu kita nanti akan bahas mengenai nilai mutlak ya, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi dijelaskan dulu yang paling dasar agar kalian mudah memahaminya untuk materi selanjutnya. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, ada baiknya kalau kita petakan dulu masing-masing setiap katanya. Jadi untuk materi ini terdapat beberapa susunan kata. Yang pertama itu adalah persamaan, kemudian pertidaksamaan, dan kata linear satu variabel. Nah, kita artikan dulu satu persatu. Baik, kita mulai dari kata pertama, yaitu persamaan. Di dalam matematika, persamaan ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini atau pertaksamaan dalam matematika adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Ya, nah simbol ketaksamaan ini juga ada beberapa, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Kalau kita lihat definisi dari persamaan dan pertidaksamaan ini merupakan sama-sama adalah kalimat terbuka, namun hanya memuat tanda yang berbeda. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Apakah ada kalimat tertutup? Yuk sama-sama kita bahas. Ternyata di matematika itu kaya akan kalimat. Di antaranya ada istilah kalimat tertutup, yang dimana kalimat tertutup ini adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya kita sudah bisa langsung mengetahui benar atau salah dari suatu pernyataan tersebut. Contohnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, contoh yang pertama, kita langsung bisa menentukan nilai kebenarannya, yaitu pernyataannya ini adalah benar. Karena memang kita ketahui bahwa 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu 4 lebih dari 6. Nah, contoh yang kedua ini bisa kita langsung ketahui kebenarannya karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi kita langsung bisa tentukan nilai kebenarannya karena yang kita ketahui adalah 6 itu lebih dari 4, sedangkan pernyataan ini bertuliskan 4 lebih dari 6. Seperti itu contoh dari kalimat tertutup. Mudah bukan? Selanjutnya kita lihat kalimat terbuka.
Nah, kalimat terbuka merupakan kebalikan dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh yang pertama, X kurang 2 sama dengan 1. Di sini kita belum bisa menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah, karena kita tidak tahu nilai dari variabel X-nya. Sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu X kurang dari 3. Kita tidak dapat menentukan nilai kebenarannya apakah benar atau salah, karena kita tidak tahu berapakah nilai X-nya. Sehingga untuk dapat membedakan kalimat tertutup dan kalimat terbuka, adik-adik bisa melihat apakah di dalam suatu kalimat itu terdapat variabel. Jika terdapat variabel di dalam kalimat tersebut, berarti kalimat tersebut termasuk kalimat terbuka. Sedangkan jika dalam kalimat tersebut tidak ada variabel atau tidak memuat variabel, berarti kalimat itu adalah kalimat tertutup. Bagaimana? Mudah kan untuk dipahami? Nah, untuk lebih memahami kalimat tertutup dan terbuka, yuk kita sama-sama lihat contoh yang lainnya. Sebelum saya kasihkan contoh-contoh yang lainnya, kita lihat dulu apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan. Kita sudah bisa masuk untuk mendefinisikan apa itu persamaan linear satu variabel atau PLSV. Jadi, persamaan linear satu variabel adalah sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah Next, kita masuk pada pembahasan bentuk umum PLSV. Untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan real, jadi untuk notasinya sendiri sudah kita bahas di video yang sebelumnya mengenai himpunan bilangan real. Jadi, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. Untuk A sendiri adalah koefisien di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X merupakan variabel, B merupakan konstanta, begitupun dengan C. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk umum PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel, di mana untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan real, maka bentuk umumnya A, X, tambah B tidak sama dengan C. Untuk A, di sini adalah koefisien, di mana A tidak boleh sama dengan 0, kemudian X ini adalah variabel, B adalah konstanta, C juga seperti itu, di mana tanda tak kesamaannya ini atau tidak sama dengan terdiri dari 4, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, berikut ini adalah beberapa contoh ya yang harus kita golongkan. Nah, golongkan apakah dia persamaan linear satu variabel ataukah pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat bahwa
tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan, kemudian variabelnya di sini ada satu, yaitu X. Sehingga contoh yang pertama bisa kita golongkan adalah contoh dari persamaan linier satu variabel. Selanjutnya nomor 2. Silahkan adik-adik jawab. Ini adalah kuis yang pertama. Silahkan jawab di kolom komentar. Contoh yang ketiga, 7x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh yang ketiga ini adalah contoh yang termasuk PLSV atau PTLSV. Kita lihat dulu. Yang pertama, dia menggunakan tanda sama dengan, kemudian di sini terdapat variabel X, namun pangkat tertingginya adalah 2, sehingga nomor 3 ini tidak termasuk persamaan linier satu variabel karena memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Selanjutnya, nomor 4. Y dikurang 9 kurang dari negatif 3. Kita lihat bahwa tanda yang digunakan adalah kurang dari, kemudian variabel yang terdapat pada kalimat ini adalah Y, hanya ada 1, dan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga contoh nomor 4 bisa kita golongkan pada pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk contoh nomor 5, ini merupakan kuis yang kedua. Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Sekali lagi ingat ya, untuk persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Oke, kita next ya materinya. Baik, kita lanjut pada materi menyelesaikan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Adapun tujuannya sebagai berikut. Adapun cara untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel sebagai berikut. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan ya soal persamaan linier satu variabel. Yang pertama contohnya yaitu 1/3 X tambah 1 sama dengan 5. Cara penyelesaiannya adalah, sebelum itu kita kan sudah ketahui bahwa tujuan untuk menyelesaikan soal persamaan linier satu variabel itu yaitu untuk mencari nilai variabel X-nya atau mencari himpunan dari persamaan itu. Nah, itu artinya bahwa kita harus merubah persamaan ini berubah dalam bentuk X sama dengan. Jadi kata lainnya itu kita menyisakan X sendiri di dalam satu ruas atau pada satu ruas. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini.
sepertiga X ditambah 1 itu sama dengan 5. Nah, kita ingin menyisakan variabel X ini di ruas kiri, sehingga konstanta dan koefisien ini harus dihilangkan. Nah, di sini kan ada konstanta yaitu 1. Nah, agar konstanta ini hilang, maka dia harus dikurangkan dengan dirinya sendiri atau dikurang dengan 1, sehingga bentuknya seperti ini. Sepertiga X tambah 1 kurang 1 sama dengan, nah karena di ruas kiri itu dikurangkan dengan 1, maka ruas kanan juga harus dikurangkan dengan 1, sehingga 5 dikurang 1 diperoleh sepertiga X sama dengan 4. Selanjutnya, kita hanya ingin menyisakan variabel X di ruas kiri, namun masih ada koefisien sepertiga, sehingga untuk menghilangkan sepertiga ini kita harus mengalihkannya dengan 3. Karena di ruas kiri dikalikan dengan 3, maka di ruas kanan juga seperti itu. Sehingga di ruas kiri tersisa X dan di ruas kanan 4 kali 3 12. Maka kita sudah bisa temukan nilai X-nya itu adalah 12. Sampai di sini bisa kalian pahami? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuannya yaitu adapun cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel sebagai berikut. Nah, lanjut pada pembahasan contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama yaitu 2x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, cara penyelesaiannya, jadi konsepnya sama dengan penyelesaian contoh persamaan linear satu variabel. Jadi untuk mencari nilai X-nya itu kita membutuhkan nilai variabel X tentunya. Nah, caranya itu kita mau menyisakan X di satu ruas ya, jadi hanya X saja. Dan di sini kan ada koefisien dan konstanta. Kita mau hilangkan dulu atau merubah konstanta ini menjadi 0 dengan cara, karena di sini 8, sehingga untuk merubah 8 ini menjadi 0, konstantanya menjadi 0, kita kurang juga dengan 8. Nah, untuk tidak merubah nilai dari bentuk pertidaksamaan ini, maka di ruas sebelah kanan juga harus kita kurangkan dengan 8 seperti itu, sehingga diperoleh 2x lebih dari negatif 8. Nah, selanjutnya kita hanya ingin menyisakan variabel X di sebelah kiri. Nah, untuk merubah koefisien dari X ini menjadi 1, maka kita membaginya dengan 2, sehingga 2x ini dibagi dengan 2. Nah, karena di ruas sebelah kiri dibagi dengan 2, maka ruas sebelah kanan juga seperti itu, sehingga diperoleh X lebih dari negatif 4.
kita sudah dapat nilai variabel X-nya atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana? Sudah bisa dipahami kan? Nah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu negatif 3 X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya atau dengan kata lain mencari nilai X-nya. Sebelumnya kita tulis dulu soalnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa terdapat konstanta yaitu negatif 3. Sini kita ingin merubah konstantanya menjadi 0. Otomatis negatif 3 ini harus ditambahkan dengan suatu bilangan sehingga hasilnya 0. Nah, untuk menghasilkan 0 itu, negatif 3 ini harus ditambah dengan dirinya sendiri atau ditambah dengan 3. Karena di ruas kiri ditambah dengan 3, maka di ruas kanan juga seperti itu, supaya tidak mengubah arti dari persamaannya atau pertidaksamaannya. Selanjutnya kita operasikan, hasilnya menjadi 3X lebih dari atau sama dengan 15. Nah, sampai di sini kita perlu lagi mengoperasikannya karena koefisien dari X ini belum 1 ya, atau masih negatif 3, sehingga untuk merubah koefisien dari X ini menjadi 1 dan tersisalah X di salah satu ruas, maka kita harus membaginya dengan negatif 3. Tapi sebelum itu, kalian harus ingat kembali bahwa di pertidaksamaan itu ketika kita mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya itu berubah. Jadi dibagi dengan negatif 3 yang awalnya tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan, berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Karena ruas sebelah kiri dibagi dengan negatif 3, maka di ruas sebelah kanan juga dibagi dengan negatif 3. Sehingga diperoleh X kurang dari atau sama dengan negatif 5. Sampai di sini bisa dipahami kan?